Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Kania Dewi dengan NIM 2001746. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu submarine cable, telegeography map, IP public serta IP private. Langsung aja kita ke pembahasan submarine cable, telegeography map. Submarine cable, telegeography map adalah peta kabel bawah laut yang selalu diperbarui setiap saat secara berkala oleh telegeografi. Telegeografi sendiri merupakan salah satu tempat mengenai riset pasar dan konsultasi telekomunikasi yang berdiri sejak tahun 1989. Telegeografi ini menyediakan berbagai data dan analisis terbaik mengenai telekomunikasi, salah satunya yaitu submarine cable map. Dapat dilihat dari gambar di atas, di dalam peta kabel bawah laut yang dibuat oleh telegeografi menampilkan ribuan kabel yang membentang di antara pulau-pulau, negara, benua, bahkan di dunia. Tercatat ada sekitar 486 sistem kabel dan 1306 titik pendaratan yang sedang aktif dan yang akan dibangun. Submarine cable atau kabel bawah laut sendiri merupakan salah satu media transmisi data internasional yang sangat diperlukan. Submarine cable ini sangat penting bagi transmisi data internasional karena dapat mengirimkan informasi dari satu tempat ke tempat lain yang ada di seluruh dunia. Tak hanya itu, kabel bawah laut ini juga dapat digunakan sebagai penyalur listrik antar pulau. Diperkirakan dalam prospek mendatang, pemerintah meminta permintaan bandwidth akan selalu berlipat ganda hampir di setiap 2 tahun sekali. Permintaan tersebut dapat memberi peluang bagi industri kabel bawah laut karena kabel bawah laut dapat membawa pertukaran data internasional sebanyak 99%. Kabel yang digunakan dalam telekomunikasi internasional bawah laut ini biasanya digunakan kabel fiber optik karena kecepatan transmisinya yang sangat tinggi atau setara dengan 99,7% kecepatan cahaya. Kemudian memiliki tingkat keamanan yang baik dan ukurannya yang cukup kecil sehingga dampaknya bagi lingkungan laut dapat diabaikan. Selanjutnya ada karakteristik dari kabel bawah laut itu sendiri. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, kabel yang digunakan dalam submarine cable adalah kabel optik. Kabel optik bawah laut ini biasanya memiliki diameter ukuran yang bervariasi antara ukuran 17 mm hingga ukuran 50 mm dengan kedalaman maksimum kabel diletakkan sejauh 100 meter dan masa pakai sekitar 20 hingga 25 tahun. Bahan yang digunakan dalam lapisan luar kabel ini harus tidak beracun dan stabil terhadap air laut. Biasanya, bagian logam dari kabel ini terbuat dari bahan tembaga, besi maupun seng yang dapat bertahan dengan konsentrasi air laut. Kemudian, kabel optik bawah laut ini juga dilapisi dengan selubung tambahan yang akan melindunginya dari berbagai hal seperti air, tekanan, gelombang, arus, dan masalah alam yang akan ditimbulkan lainnya. Untuk peletakan kabel yang diletakkan di dasar laut yang dangkal, yaitu kurang lebih dari 10 meter, maka kabel akan dikubur di dalam parit kabel yang dilapisi beton. Sedangkan untuk peletakan kabel dengan kedalaman laut yang lebih dalam, biasanya kabel akan langsung diletakkan tanpa perlindungan apapun. Mengingat betapa panjangnya kabel yang menghubungkan antara berbagai pulau, negara, dan benua, maka selama proses pemasangan kabel juga perlu pemantauan terhadap sifat kabel seperti radius pemasangan, pemeliharaan, dan perbaikan kabel optik bawah laut yang dilakukan dengan benar dan tepat, maka akan meminimalisir dampak yang ditimbulkan bagi laut dan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya ada proses pemasangan kabel bawah laut. Nah, proses pemasangan kabel bawah laut ini dimuat ke kapal kabel yang akan membawanya ke laut. Beberapa dari kapal ini dapat menampung hingga 2000 km kabel di atas kapal. Diperlukan waktu hingga 3-4 minggu hanya untuk memuat kabelnya saja, yang kemudian dapat dipasang dengan kecepatan sekitar 200 km per hari dengan peralatan yang tepat. Lalu, setelah kabel terpasang, mulai dari pantai, kabel diletakkan di tepi air. Kapal peletakan kabel sedekat mungkin ke pantai tanpa membumi dan mulai menggali. Kapal menarik sejenis bajak yang menggali parit dan meletakkan kabel pada saat yang bersamaan. Terkadang
Kabel yang harus diangkat jika terlindas kabel lain atau kabel lain tidak dapat dikubur. Ada banyak perencanaan yang masuk ke rute kapal yang akan mengambil di pegunungan bawah laut, lembah, terumbu karang, batu, atau garis patahan, semuanya harus dipertimbangkan. Sebaiknya kabel juga akan ditempatkan di area yang meminimalkan resiko kerusakan dari jangkar kapal dan pukat ikan. Untuk menghemat waktu dalam prosesnya, kapal bahkan dapat memulai dari 2 titik yang terpisah dan meletakkan kabel hingga bertemu. Kemudian pemasangan kedua kabel tersebut menjadi satu. Selanjutnya ada pemilihan rute kabel. Pemilihan rute kabel yang dilakukan dengan melakukan survei dan pertimbangan persyaratan hukum yang ada pada batas laut suatu negara. Pemilihan rute ini biasanya dilakukan oleh perencanaan bisnis, operator jaringan telekomunikasi, dan seseorang yang telah menyurvei. Survei tersebut dilakukan untuk membantu dan melakukan identifikasi sifat geografis yang akan dilalui oleh kabel. Misalnya, titik pendaratan yang sesuai, dasar laut berbatu, adanya bangkai kapal, dan area terlarang yang harus dihindari selama pemasangan kabel. Selanjutnya kita masuk ke materi yang baru, yaitu IPv4 public dan IPv4 pribadi. Sebelum ke IPv4 public dan IPv4 pribadi, kita ketahui dulu apa itu IPv4. Nah, selanjutnya apa itu IPv4? IPv4 yaitu Internet Protocol versi 4. Internet Protocol Address merupakan sebuah alamat yang dapat mengidentifikasi salah satu komputer yang terhubung dalam suatu jaringan. IP address ini merupakan bagian dari TCP/IP yang juga merupakan standar dalam melakukan sebuah komunikasi data. IP digunakan sebagai pengenal host pada sebuah jaringan. IP address ini dibuat unik untuk setiap perangkat yang apabila kita umpamakan dalam sebuah komplek perumahan tidak akan ada alamat yang sama. Untuk dapat menjangkau internet, protokol ini harus terdaftar dalam ISP, yaitu Internet Service Provider, dan menggunakan IP address ini yang diatur oleh IANA atau yang bisa kita sebut Internet Assigned Number Authority. IPv4 ini merupakan salah satu jaringan pengalamatan jaringan dalam protokol TCP/IP memiliki panjang 32 bit jika dihitung dari keunikannya. IPv4 ini dapat membuat sekitar 4 miliar host komputer dengan alamat IP yang berbeda. IP ini biasanya tersusun dari 2 bagian, yaitu Network ID dan Host ID. IPv4 ini juga terbagi menjadi 2 jenis, yaitu IPv4 public dan IPv4 private. Nah, di sini penulis mengecek terlebih dahulu IPv4 public. Penulis mencari IPv4 public dengan cara membuka web, lalu penulis menggunakan cara dengan mengetik what is my IP di Google Chrome. Lalu terdapat IP public penulis, yaitu 180.245.167.53. Lalu selanjutnya ada IPv4 penulis, yaitu yang beralamatkan 192.168.100.25. Penulis mencari IP private ini dengan cara membuka command prompt lalu menggunakan perintah ipconfig seperti gambar di bawah ini. Nah, kita lihat IPv4 address-nya itu ada 192.168.100.25. Pembahasan selanjutnya yaitu mengonversikan alamat IP public ke biner. Nah, sudah kita ketahui bahwa IP public yang dimiliki oleh PC saya itu 180.245.167.53. Nah, angka tersebut dibagi menjadi 4 bagian. Lalu saya menggunakan metode pengurangan dalam mengonversikan ke biner ini. Nah, dibagi menjadi 4 bagian, lalu yang ada di dalam tabel itu adalah ketentuannya. Nah, mulai saja langkah pertama yaitu 180 dikurangi 128 yang ada di tabel yang pertama. Nah, 180 dikurang 128 yaitu 52. Nah, jika bisa dikurangkan berarti itu angka binernya 1. Lalu selanjutnya 52. Nah, kan 52 dipindahkan ke bawah. 52 dikurang 64. Nah,
tidak bisa dikurangkan karena hasilnya min. Berarti itu angka binernya 0. Lalu kan tidak ada hasilnya. Kita pindahkan saja 52 yang tadi ke yang bawah. 52 dikurang 32 yang persyaratan selanjutnya. 52 dikurang 32 yaitu 20. Nah, hasil binernya itu adalah 1. Lalu 20 dikebawahkan, 20 dikurang 16. 16 adalah ketentuan dari sananya. Bisa dikurangkan juga, berarti angka binernya itu 1. Lalu 4 dikurangi 8. 8 dari yang persyaratan tadi. Dan tidak bisa dikurangkan karena hasilnya min, berarti angka binernya itu adalah 0. Lalu 4 yang tadi dipindahkan ke bawah, dikurangi 4. 4 dikurang 4 yaitu 0. Kan bisa dikurangkan, berarti angka binernya 1. Lalu 0 dikurangi 1 tidak bisa dikurangkan. Angka binernya itu 0. Lalu 0 dikurangi 1 tidak bisa dikurangkan, berarti angka binernya itu 0. Nah, sudah kita ketahui bahwa angka binernya itu adalah 10 11 01 00. Nah, lalu ke angka yang kedua yaitu yang angkanya 245. Nah, seperti yang tadi bahwa ada ketentuannya masih sama saja yang ada di dalam tabel. Langsung aja 245 dikurangi 128 hasilnya 117. Berarti angka binernya itu 1 karena bisa dikurangkan. 117 dikurang 64. Nah, persyaratan yang tadi hasilnya 53. Berarti angka binernya itu adalah 1. 53 dikurangi 32 21. Berarti angka binernya itu adalah 1. Lalu 21 dikurangi 16 hasilnya adalah 5. Berarti angka binernya itu adalah 1 juga. Lalu 5 dikurangi 8 hasilnya min dan tidak ada hasilnya, yaitu angka binernya 0. Lalu 5 dikurangi 4 sama dengan 1, hasilnya yaitu angka binernya 1. Lalu 0 dikurangi lalu 1 dikurangi 2 hasilnya itu tidak bisa, berarti angka binernya 0. Lalu 1 dikurangi 1 hasilnya 0, berarti angka binernya 1. Dan kita sudah ketahui angka binernya itu adalah 11110101. Lalu ke langkah yang ketiga yaitu angka 167. Sama saja seperti yang sebelumnya, kan sudah ada ketentuannya. Tinggal 167 dikurangi 128 yaitu ada hasilnya 39, berarti angka binernya 1. Lalu 39 dikurangi 64 tidak bisa dikurangi, berarti angka binernya itu 0. Lalu 39 dikurangi 32 hasilnya itu adalah 7, berarti angka binernya 1. Lalu 7 dikurangi 16 itu tidak bisa, angka binernya berarti 0. 7 dikurangi 8 angka binernya tidak bisa, berarti angka binernya 0. 7 dikurangi 4 ada hasilnya itu 3, berarti angka binernya 1. Lalu 3 dikurangi 2 itu adalah 1, angka binernya itu ada 1. Lalu 1 dikurangi 1 angka binernya 0. Nah, lalu angka binernya itu yaitu 10100111. Nah, lalu ke langkah yang keempat yaitu angka 53. Sama seperti yang sebelum, sudah ketentuannya juga sama. Nah, dimulai dari angka 53. 53 dikurangi 128 tidak bisa dikurangi, berarti angka binernya 0. Lalu 53 dikurangi 64 tidak bisa juga, lalu angka binernya 0. 0 juga sama. 53 dikurangi 32 sama dengan 21, angka binernya itu 1. 21 dikebawahin, 21 dikurangi 16 sama dengan 5, angka binernya itu 1. Lalu 5 dikurangi 8 tidak bisa, angka binernya 0. Lalu 5 dikurangi 4 angka binernya 1. Lalu angka binernya 1, hasilnya 1. 1 dikebawahkan lalu dikurangi 2 persyaratan yang tadi, angka binernya yaitu 0. Lalu 1 dikurangi 1 hasilnya 0, berarti angka binernya 1. Angka biner dari 53 yaitu 00110101. Nah, dapat kita simpulkan bahwa IP public yang saya punya jika dikonversikan ke biner yaitu 1011101000 titik 11110101 titik 10101011 titik 00110101. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Thank you for your attention. See you next video.